Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Firza Fahmi dengan NIM 22076005 bersama teman saya yaitu Rizky Anissa. Di sini saya dan Rizky Anissa akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu pembuatan Azure AI Search mencari file perusahaan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Anissa dengan NIM 22076018. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek kami, yaitu proyek akhir dari mata kuliah Cloud Computing. Nah, sebelum saya mempresentasikan, saya ingin menjelaskan kembali latar belakang atau tujuan kenapa kami membuat proyek ini. Nah, di sini fungsi dari proyek kami ini adalah untuk mempermudah para pegawai atau pengusaha untuk mencari dokumen-dokumen seperti contoh dokumen keuangan atau sebuah pendaftaran atau manajemen dokumen perusahaan, seperti itu. Nah, itu adalah guna dari proyek kami. Nah, kemudian di sini kami menggunakan Azure karena di awal mata kuliah kami sudah diajarkan bagaimana caranya penggunaan Azure untuk mempermudah kami dalam pembuatan AI-nya. Baik, mungkin langsung saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu virtual machine. Nah, di sini nama dari proyek kami itu adalah Nosik. Kemudian di sini beberapa penjelasan dari virtual machine-nya. Kemudian di sini ada public IP address-nya yang nantinya akan disinkronkan dengan IP address yang ada di domain kami, supaya bisa di search atau dilihat oleh orang banyak. Kemudian di sini kami juga setelah melakukan atau membuat virtual machine-nya, kami di sini akan mendownload atau mengkoneksikan dengan RDP-nya. Maksudnya RDP nanti akan di-download, kemudian nanti AI yang akan dibuat nanti akan dimasukkan ke dalam RDP-nya ini. Dan kemudian program-program dari tampilan webnya nanti akan dimasukkan ke dalam RDP-nya juga, sehingga bisa terkoneksi antara AI yang ada di Azure dan juga tampilan yang ada di web yang kami buat nanti. Kemudian dari Nosik ini itu kami ambil dari knowledge mining, yaitu untuk mengetahui atau sebuah pengetahuan. Jadi ketika kita sudah men-search dokumen-dokumen tersebut, kita bisa mengetahui apa kebutuhan kitanya nanti. Kemudian di sini ada AI-nya atau search service. Nah, di sini akan dilihat key-nya yang nantinya akan dimasukkan ke dalam codingan yang nantinya akan menjadi penghubung antara search service dan juga ke halaman webnya, supaya nanti tersinkronkan ketika kita melakukan search dengan keyword sesuatu. Nah, nanti akan muncul dokumen-dokumen yang nantinya akan kita sesuaikan. Kemudian ketika sudah disinkronisasikan dengan codingannya, itu nanti akan kita masukkan ke dalam RDP-nya. Nah, di RDP itu nanti ada masuk codingannya, kemudian database yang kami gunakan. Di situ akan di-download juga dengan versi yang PHP-nya, karena di RDP itu biasanya langsung masuk ke bagian indeks. Bukan di PHP. Jadi kita harus mendownload terlebih dahulu SAM-nya agar bisa tersinkronisasikan nanti database-nya dan juga AI yang kita gunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan untuk menghubungkan dari portal Azure tersebut, yang dimana kami membuat ada 3 codingan, yaitu ada Azure AI, terus index PHP bersama database connection, serta kami juga membuat untuk database-nya
yaitu Nisa AI. Itu baiklah, untuk yang pertama itu codingan Azure AI, di mana codingan ini menjelaskan untuk yang pertama yaitu saya akan menjelaskan codingan Azure AI, di mana pada kode di awal yaitu ada service name, API key, dan index name. Ketiga variabel ini memiliki peran penting dalam mengidentifikasi layanan Azure Connected Search, memberikan autentikasi melalui kunci API, serta menentukan nama indeks tempat data yang disimpan. Ini memastikan bahwa setiap permintaan yang dikirim diarahkan ke sumber data yang benar dan terotorisasi. Selanjutnya, fungsi dari dalam kode ini adalah search dokumen. Di mana yang bertugas untuk menangani permintaan pencarian. Fungsi ini menerima masukan berupa query pencarian dari pengguna. Masukan tersebut kemudian dikemas dalam format JSON bersama parameter tambahan seperti select untuk menentukan data mana saja yang ingin diambil. Data JSON ini menjadi payload yang akan dikirimkan melalui permintaan HTTP POST ke endpoint Azure Connected. Selanjutnya, untuk mengirim permintaan tersebut, kode menggunakan pustaka URL, yang dimana proses ini melibatkan pengaturan hidden HTTP termasuk konteks tipe untuk mendefinisikan format data sebagai JSON dan API key untuk autentikasinya. Setelah konfigurasi selesai, payload JSON dikirim ke endpoint yang ditentukan dan fungsi akan menerima respon berupa data pencarian dalam format JSON. Respon diterima, data tersebut diubah menjadi array asosiatif menggunakan fungsi JSON decode. Array ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti menampilkan hasil pencarian kepada pengguna, memproses informasi lebih lanjut, atau menyimpan hasil pencarian di tempat lain. Selanjutnya yaitu kita membuat database-nya, yang dimana tadi dengan nama database-nya Nisa AI, yang dimana kenapa untuk membuat database ini, karena nanti pas saat di search maka dalam kolom pencarian nanti ada kata kunci yang harus kita cari seperti kayak keuangan, dokumen, atau dan lain sebagainya. Jadi data tersebut akan masuk ke dalam database beserta tanggal yang masuk. Jadi seperti ini gambarannya. Setelah membuat database, kita buat lagi codingannya, yaitu untuk mengkoneksikan database tersebut ke dalam web yang nanti akan kita buat. Dimana seperti ini, kita buat username-nya root, terus nama database-nya Nisa AI. Selanjutnya, setelah kita membuat codingan database connection untuk menghubungkan database dengan webnya, kita lanjutkan untuk membuat tampilannya. Di sini saya membuat tampilan codingan untuk tampilan dari web tersebut. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk tampilannya akan dijelaskan kepada Nisa. Dipersilakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan web yang kami sudah sinkronkan tadi ke
AI yang sudah kami gunakan. Nah, di sini ada tampilan atau header-nya, yaitu tentang Noxic, dan juga deskripsi dari apa itu Noxic. Di sini Noxic adalah platform yang digunakan dirancang untuk memudahkan pencarian dan juga akses data file perusahaan. Kemudian di sini ada profil anggota, yaitu teman saya Elga Fareza Fahmi dan juga saya sendiri, yaitu Rizky Anissa. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari data atau file yang kita inginkan. Sebagai contohnya, ini ada, misalkan kita ingin mengetahui file apa, file keuangan, contohnya, supaya kita mengetahui bagaimana sih caranya membuat file keuangan itu, gitu kan. Contohnya keuangan. Nah, di sini terdapat beberapa file yang tersesuaikan atau tersinkron dengan kata dari kata kunci kita masukkan tadi. Di sini ada dokumen keuangan perusahaan PDF, dan juga di sini ada Dwi Tata Subagio. Nah, di sini bagaimana kalau semisalkan keyword itu tidak ada, maksudnya tidak ada file yang bisa dicari di bagian Noxic ini. Contohnya itu adalah minuman. Nah, di sini tidak ada hasil pencariannya. Di situ mengatakan kalau misalkan data itu tidak sesuai dengan data yang ada di AI ini atau file-file yang ada di AI ini. Jadi kata kunci tadi minuman itu tidak sesuai dengan data-data yang ada di file perusahaan. Nah, saya lupa untuk menjelaskan tadi, di bagian search service ini juga ada storage. Storage-nya di sini adalah file-file yang nantinya akan masuk atau tampil juga di bagian AI-nya. Nah, di sini file-file juga ada di bagian upload. Penguploadan ini itu digunakan untuk memperlihatkan file-file apa saja yang ada di AI-nya, begitu. RDP yang ada di yang setelah kita download tadi. Nah, RDP ini nanti akan kita masukkan bagian sum-nya, kemudian bagian program-programnya itu akan kita masukkan di bagian RDP ini, karena di RDP ini itu akan mensinkronkan antara AI yang kita gunakan dan juga ke bagian halaman webnya. Ada beberapa file, yaitu seperti file sum. Nah, lihat ini. Nah, di sini ada file Noxic. Noxic ini ada file yang digunakan untuk program dari HTML-nya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.